Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Nikmat sempat untuk apa? Sempat kita untuk menuntut ilmu. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak sempat untuk mengerjakan amal kebajikan, dan kita diberikan kenikmatan. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah di haribaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kawan-kawan semuanya, kali ini kita masih dalam mata kuliah kepemimpinan pendidikan dan perilaku organisasi dengan dosen pengampu kita Bapak Dr. Daeng Ayub Natullah. Nah, kali ini kebetulan saya kebagian materi tentang iklim kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi pendidikan berasaskan nilai budaya Melayu. Baik, yang pertama tentang definisi iklim kepemimpinan. Nah, apa itu iklim? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklim ialah keadaan hawa dalam kurung suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Yang dimaksud di sini adalah 30 tahun di suatu daerah. Baik, kemudian apa itu kepemimpinan? Nah, sama juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kepemimpinan ialah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan itu berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa iklim kepemimpinan ialah keadaan kepemimpinan yang meliputi mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada model kepemimpinan. Terdapat berbagai model kepemimpinan yang berbeda-beda, dan pemimpin sering mengadopsi atau memakai satu atau beberapa dari model kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian mereka, kemudian sesuai dengan situasi tertentu. Nah, berikut ini kami rangkum beberapa model kepemimpinan. Di sini kami rangkum 3. Yang pertama yaitu model kepemimpinan otoriter. Dalam model ini, pemimpin mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah dengan tegas. Mereka memberikan sedikit ruang untuk partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, model kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang mengadopsi model ini mengajak anggota tim untuk berpartisipasi atau berkolaborasi dalam pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dari tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, kerjasama. Nah, kemudian yang ketiga adalah model kepemimpinan transformasional atau pemimpin memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka menciptakan visi yang kuat, mendorong inovasi, dan mendorong pengembangan pribadi anggota tim. Pemimpin ini sering menjadi model peran yang positif bagi tim mereka. Baik, selanjutnya kita masuk kepada apa itu organisasi pendidikan. Nah, kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin atau organum yang berarti alat. Sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris organization berarti organisasi, yaitu menyusun, pengumpulan, menghimpun, dan lain-lain. Nah,
Ini dikutip dari Taruna 2017. Jadi organisasi adalah suatu susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan yang besar. Dari beberapa pengertian para ahli menunjukkan bahwa kita rangkum organisasi adalah sebuah wadah, tempat, sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kita rangkum organisasi pendidikan adalah wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Nah, jika kita bicara tentang kepemimpinan, ada kaitannya dengan karakteristik seorang pemimpin. Hal ini dikutip dari Kartini Kartono yang mengemukakan bahwa karakteristik ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain yang pertama yaitu adanya energi jasmaniah dan mental. Memandang bahwa kekuatan-kekuatan mental berupa semangat juang, motivasi kerja, disiplin, kesabaran, keuletan, dan kemampuan yang luar biasa harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengatasi sebuah permasalahan atau semua permasalahan yang pemimpin itu hadapi. Nah, kedua, kesadaran akan tujuan dan arah. Seorang pemimpin harus memiliki keyakinan dan tujuan yang akan dikerjakan. Tujuan tersebut harus didasarkan pada kebenaran, menarik, dan memiliki kegunaan bersama. Yang ketiga, keramahan dan kecintaan. Berarti kasih sayang, cinta, simpati yang tulus disertai dengan kesediaan berkorban bagi anggotanya. Karena sifat seperti ini akan menjadi teladan, akan menjadi contoh yang baik bagi anggotanya. Serta keramahan itu disebut sebagai nilai-nilai dalam pergaulan yang menimbulkan rasa saling memahami satu dengan yang lain. Nah, kemudian pemimpin harus memiliki integritas. Seorang pemimpin harus mempunyai prinsip sepenanggungan dan seperjuangan, karena pelayanan dan pengorbanan terhadap anggotanya justru menjadikan anggota kelompoknya semakin solid dan akan menghormatinya. Nah, kemudian penguasaan teknis. Setiap pemimpin harus mempunyai satu atau beberapa keahlian teknis tertentu. Teknis yang dimaksud bukan sekedar pada yang bersifat mekanik atau material, tetapi bagaimana teknik mengkoordinasikan atau teknik memimpin anggotanya agar tercapai efektivitas kerja dan produktivitas. Nah, kemudian seorang pemimpin harus memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang berhasil itu dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas, dan cepat. Nah, tepat, tegas, dan cepat. Kemudian mampu meyakinkan para anggotanya akan ketepatan dan kebenaran keputusannya, serta dibarengi atau dibersamai dengan rasa tanggung jawab. Kemudian, nah, selanjutnya adalah kecerdasan. Kecerdasan itu wajib dimiliki oleh setiap pemimpin karena untuk melihat dan memahami dengan baik. Nah, pemimpin itu dapat melihat dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat, kemudian menemukan hal-hal krusial dan menemukan cara penyelesaiannya. Karena pemimpin yang cerdas harus mampu mengatasi masalah yang dihadapi dalam waktu yang efisien, ya, dengan cara yang lebih efektif, tetapi juga harus memiliki kecerdasan intelektual. Harus dibarengi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, karena kompleksitas permasalahan tentu mencakup banyak hal, sehingga kecerdasan seorang pemimpin pun harus mengarah dan merespon sampai pada situasi-situasi yang tak terduga. Nah, kemudian keterampilan mengajar. Pemimpin itu seperti seorang guru yang mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, memberikan motivasi dan menggerakkan anggotanya untuk bekerja, sehingga mengajar yang dimaksud tidak dimaknai secara sempit namun secara luas. Maksudnya bukan mengajar seperti guru, ya, tetapi lebih kepada mengayomi. Kemudian kepercayaan. Keberhasilan kepemimpinan
pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan dari anggotanya atau bawahannya. Biasanya kepercayaan tersebut menjadi penilaian khusus dari anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Karena ketika kepercayaan mulai menipis, maka semangat kerja dan kepercayaan dari anggotanya pun akan mulai berkurang, sehingga dibutuhkan nilai-nilai kepercayaan dalam kepemimpinan. Baik, selanjutnya kita masuk bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi pendidikan berasaskan budaya Melayu. Nah, kita lihat dari Petuah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Pertama, pasal ke-11 yang berbunyi, hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendaklah jadi kepala, buang perangai yang celak. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hajat. Hendak dimulai, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Nah, kemudian pasal ke-12 ini berkaitan erat nih dengan kepemimpinan. Nah, raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh. Tanda mengenal kasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Nah, kemudian kita lihat pada Petuah Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendi. Yang pertama, Petuah Amanah Kepemimpinan. Nah, bunyinya gini. Didahulukan selangkah, ditindikan seranting, dituakan oleh orang banyak, dikemukakan oleh orang ramai. Diangkat menurut patutnya, dikukuhkan menurut layaknya. Diangkat menurut adat, dikukuhkan menurut lembaga. Yang dikatakan pemimpin, berkata lidahnya masin, bercakap tintanya kabul. Melenggang tangannya berisi, menyuruh sekali pergi, menghimbau sekali datang, melarang sekali sudah. Bagaikan kayu di tengah padang, tempat beramu besar dan kecil, rimbun daun tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, besar batang tempat bersandar, kokoh uratnya tempat bersilang. Kemudian Petuah amanah jabatan diberikan kepada orang yang pantas dan bertanggung jawab. Nah, bunyinya seperti ini. Kalau hendak memilih pemimpin, jangan dipilih karena duitnya, jangan dipilih karena kayanya, jangan dipilih karena sukunya, jangan dipilih karena pangkatnya. Pilihlah karena budinya, pilihlah karena lakunya, pilihlah karena budi bahasanya, pilihlah karena adilnya, pilihlah karena benarnya, pilihlah karena taat setianya. Kemudian pilihlah karena petuah amanahnya, pilihlah karena tenggang rasanya, pilihlah karena tegur sapanya, pilihlah karena ikhlas hatinya, pilihlah karena mulia ilmunya, pilihlah karena tanggung jawabnya, pilihlah karena iman takwanya, pilihlah karena lapang dadanya, pilihlah karena bijak akalnya, pilihlah karena sifat tuanya, pilihlah karena cerdas rajinnya. Selanjutnya, Petuah Amanah Kepemimpinan merupakan tunjuk ajar atas pemimpin secara umum, baik berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berumah tangga, dan sebagainya. Nah, bunyinya seperti ini. Yang dikatakan pemimpin memakai sifat, yang bersifat memakai syarak dengan sunnah, memakai adat dengan lembaga, memakai hukum dengan undangnya, memakai ico dengan kainnya, yang berumah dalam musyawarah, yang bertempat dalam mufakat, yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang memandang dengan undang, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan sunnah, yang berlaku dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan petuah. Selanjutnya, pemimpin boleh bertindak untuk kepentingan yang dipimpinnya walaupun itu melanggar sumpahnya. Nah, bunyi seperti ini. Yang dikatakan pemimpin elok lahir, sempurna batin. Eloknya boleh ditengok, sempurnanya boleh dirasa. Elok duduk dengan tegaknya, elok tingkah dengan lakunya, elok budi dengan bahasanya, elok tegur dengan sapanya, elok tutur dengan katanya, elok langkah dengan lenggangnya, sempurna iman dengan takwanya, sempurna akal dengan fikirnya, sempurna ilmu dengan amalnya, sempurna hati dengan pekertinya. Sebuah cerita.
keteladanan, seorang kepala sekolah. Bernama Dewantara. Saya seorang penggerak. Penggerak kemajuan. Untuk memajukan generasi bangsa. Saya seorang pemimpin. Tugas saya untuk selalu memberikan tauladan, bimbingan, motivasi, dan bantuan kepada seluruh guru dan siswa-siswa saya. Saya akan menjadi jembatan penghubung yang menjembatani program-program pemerintah dan mengimplementasikannya di sekolah. Peningkatan kualitas pengajaran, prioritas saya. Melalui pengembangan kurikulum dan asesmen adalah salah satu caranya. Menyediakan suasana yang kondusif dan nyaman adalah sebuah keharusan. Mensupervisi dan menentukan penugasan guru merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab yang kita emban sebagai mentor bagi tunas-tunas muda bangsa. Tenaga pendidik, mari bersama berperan aktif mendorong kemajuan negeri sesuai semboyan pendidikan kita. Tutwuri Handayani. Baik teman-teman semuanya, itulah paparan dari saya mengenai tentang iklim kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi pendidikan berasaskan budaya Melayu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berikan tanggapan sehingga dapat diperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.